Belakangan ini beredar video yang menyatakan bahwa Yesus itu orang Palestina. Tetapi apakah benar Yesus orang Palestina? Untuk menentukan identitas asli seseorang, biasanya kita melihat dua indikator utama. Yang pertama adalah secara geografis dan konteks politik. Di wilayah apa seorang itu lahir dan hidup pada zaman itu. Yang kedua adalah secara garis keturunan. Dari darah bangsa apakah orang itu berasal? Dari kedua hal inilah menurut saya kita bisa mengidentifikasikan Yesus itu orang mana. Jadi mari kita mulai. Seseorang diidentifikasikan orang mana biasanya dilihat dari wilayah manakah orang tersebut lahir dan hidup. Misalnya saja orang yang lahir dan hidup di Indonesia, maka orang tersebut disebutnya orang Indonesia. Pertanyaannya adalah ketika Yesus lahir pada 4 sebelum Masehi, wilayah tersebut namanya apa? Kalau kita lihat catatan sejarah abad pertama, baik dari Alkitab maupun catatan sejarah Kekaisaran Romawi, kita bisa menemukan bahwa Yesus itu lahir di Bethlehem, daerah wilayah Yudea, dan dia dibesarkan di Nazaret, daerah wilayah Galilea. Secara politik, wilayah ini dikuasai oleh Kekaisaran Romawi. Jadi, Yesus hidup di tanah Yudea dan Galilea yang berada di bawah kekuasaan hukum Romawi. Lalu dari mana datangnya kata Palestina? Disinilah letak blunder sejarah yang dipakai untuk memelintir narasi. Memasukkan kata Palestina pada zaman Yesus itu namanya anakronisme, yaitu istilah yang terjadi di masa depan digunakan pada masa lalu. Faktanya nama Syria Palestina itu baru dipaksakan dipakai di wilayah tersebut pada tahun 135 Masehi oleh Kekaisaran Hadrian. Perhatikan bahwa ini adalah lebih dari 100 tahun setelah kenaikan Yesus ke surga. Jadi tadinya namanya adalah Yudea, lalu diganti menjadi Syria Palestina. Lalu kenapa ini harus diganti? Setelah Romawi menumpas pemberontakan di Bar Kokhba, Kaisar Hadrian ingin menghukum orang Yahudi ini secara psikologis. Dia menghapus nama Yudea dari peta dan menggantinya dengan musuh bebuyutan Israel kuno, yaitu bangsa Filistin, dan akhirnya berubah menjadi nama Palestina. Jadi menyebut Yesus orang Palestina karena nama daerahnya itu diganti seabad kemudian itu sepertinya tidak masuk akal. Secara geografis dan konteks politik pada saat dia hidup, maka Yesus itu bukanlah orang Palestina. Jadi secara peta dan garis waktu sejarah, klaim bahwa Yesus itu adalah orang Palestina adalah gagal total. Sekarang kita akan masuk ke bagian yang kedua, yaitu garis keturunan. Misalnya ada orang yang lahir dari orang tua Jawa, bapaknya dan ibunya juga Jawa, maka sudah pasti orang tersebut akan disebut sebagai orang Jawa. Jadi DNA-nya dia membawa identitas asli dari orang tersebut. Secara historis dan budaya seharusnya tidak ada perdebatan bahwa Yesus itu adalah orang Yahudi. Kita bisa lihat misalnya dalam silsilah di Injil Matius, di sana ditemukan bahwa ada 14 keturunan dari Abraham sampai ke Raja Daud. Dan dari Raja Daud ke pembuangan Babel itu juga ada 14 keturunan. Selanjutnya dari pembuangan Babel sampai ke kelahiran Yesus juga ada 14 keturunan. Jadi kalau kita telusuri secara eksplisit kita bisa menemukan bahwa Yesus itu adalah keturunan Raja Daud dari suku Yehuda. Ini bukan informasi kecil karena ada kerangka nubuatan mesianik yang menentukan bahwa Mesias itu harus datang dari keturunan tersebut. Artinya, identitas Yahudi Yesus bukan sekedar latar belakang budaya, melainkan inti dari misinya. Untuk menjadi juru selamat, Yesus harus lahir menjadi Yahudi dari keturunan Raja Daud. Dari garis keturunan ini, seharusnya kita tidak bisa menyebut Yesus itu orang Palestina, tapi sebaliknya kita harus menyebut Yesus ini adalah orang Yahudi dari bangsa Israel. Sekarang kita lihat argumen terakhir yang katanya ada orang Peleset yang berasimilasi dan masuk kepada orang Kanaan yang menjadi cikal bakal dari nama Palestina. Orang Peleset yang dimaksud ini adalah bangsa Filistin. Mereka ini dikenal dengan Sea People atau bangsa laut
karena mereka ini berasal dari kepulauan Aegea, yaitu daerah Yunani kuno. Mereka ini tinggal dan menetap di pesisiran pantai di dekat jalur Gaza sampai Tel Aviv saat ini. Kalau kita bandingkan pun agak berbeda, bangsa Filistin ini hidup di pesisir pantai, sedangkan Yesus lahir di daerah agak tengah, yaitu di Yudea dan Galilea. Bangsa Filistin ini sudah ada sejak abad 12 sebelum Masehi, tetapi akhirnya mereka punah pada tahun 604 Masehi ketika ada kekaisaran Babilonia, yaitu yang dipimpin oleh Kaisar Nebukadnezar, menghabisi mereka semua. Akhirnya mereka hilang dari sejarah dan peta dunia. Artinya apa? Saat Yesus lahir di abad pertama, bangsa Filistin ini sudah musnah dan hilang dalam sejarah selama 600 tahun. Jadi mengaitkan identitas Yesus yang lahir di abad pertama dengan bangsa yang sejarahnya sudah hilang selama ratusan tahun, ini seperti logika yang terlalu dipaksakan. Jadi bisa kita tarik kesimpulan. Pertama, wilayah pada saat Yesus lahir dan hidup bernama Yudea dan Galilea, bukan Palestina. Kata Palestina ini baru dipaksakan oleh Romawi untuk menggantikan Yudea pada tahun 135 Masehi. Lalu kedua, secara keturunan dan budaya, Yesus ini adalah orang Yahudi karena dia lahir dari suku Yehuda dan juga keturunan Raja Daud, bukan dari bangsa Filistin ataupun Peleset. Bagaimana menurut teman-teman, Yesus ini orang mana? Dan kenapa ada orang yang sampai memaksakan identitas Yesus ini? Bisa tulis di kolom komentar ya. Shalom dan sampai ketemu di video berikutnya.